Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dian Teguh Sasmito dari SMKN 1 Tanjung Danom, Kabupaten Nganjuk akan mempresentasikan jurnal refleksi dari modul 1.1. Pada jurnal refleksi 2 mingguan sebagai calon guru penggerak, saya akan merefleksikan seluruh rangkaian kegiatan selama mempelajari modul 1.1, yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dengan model refleksi 4F: Fact, Feeling, Finding, and Video, yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Peristiwa: program guru penggerak angkatan 7 dibuka perdana oleh Menteri Kemendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani pada hari Kamis 20 Oktober 2022 melalui video conference dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Dirjen GTK Kemdikbud RI pada tanggal 21 Oktober 2022. Seluruh calon guru penggerak diwajibkan mengerjakan pretest di LMS akun guru penggerak. Pada tanggal 23 Oktober 2022 diadakan lokakarya orientasi secara luring di Aula SMA Negeri 1 Nganjuk yang dihadiri oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk, Bapak Edi Soekarno. Dalam kegiatan lokakarya orientasi diundang juga pengawas dan kepala sekolah calon guru penggerak. Tujuan lokakarya orientasi ini adalah agar calon guru penggerak mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak. Calon guru penggerak memahami program pendidikan guru penggerak, alur, peran tim pendukung, kompetensi lulusan. Calon guru penggerak mengidentifikasi posisi diri pada kompetensi guru penggerak. Calon guru penggerak dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak. Berikut dukungan yang diperlukan dan tantangan yang mungkin terjadi. Calon guru penggerak memahami pentingnya membuat portofolio, tahapan, dan contoh portofolio sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Dalam kegiatan lokakarya orientasi ini, ada beberapa hal yang dipelajarkan, yaitu kesepakatan kelas, harapan dan kekhawatiran, pengantar program pendidikan guru penggerak, dan perjalanan calon guru penggerak, posisi diri, rencana pengembangan kompetensi diri, pengenalan portofolio digital, serta refleksi peserta calon guru penggerak. Pada kegiatan lokakarya orientasi ini, calon guru penggerak diberikan tugas untuk mengerjakan LK1 tentang kesepakatan peran calon guru penggerak dan kepala sekolah, LK2 tentang pengecekan diri kompetensi guru penggerak, LK3 tentang evaluasi diri guru penggerak, LK4 tentang rencana pengembangan kompetensi diri, dan LK5 tentang evaluasi lokakarya orientasi. Dengan bimbingan Ibu Damiati selaku pengajar praktek, saya merasa kegiatan lokakarya orientasi ini menjadi sangat menyenangkan. Beliau juga memberikan motivasi dan semangat kepada calon guru penggerak agar tidak putus asa jika mengalami kendala. Selama 2 minggu, mulai 24 Oktober sampai 1 November 2022, saya belajar melalui LMS tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bersama fasilitator Bapak Alvan Bainovi. Kegiatan yang dilakukan dalam LMS diantaranya eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 2 November 2022 diadakan kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur Bapak Elan Lesmana melalui Google Meet tentang pemahaman mendalam konsep filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Perasaan saya selama 2 minggu mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini berbagai macam perasaan yang saya rasakan, antara senang, bangga, dan juga khawatir tidak dapat melaksanakannya dengan baik dan maksimal karena jadwal mengajar dan kegiatan-kegiatan sekolah yang padat. Semua terasa bercampur aduk dengan keinginan dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini. Banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama menjalani kegiatan ini. Misalnya, bagaimana menjadi guru yang selayaknya, bagaimana berhamba pada anak, upaya apa yang harus dilakukan agar pembelajaran bisa menyenangkan, dan lainnya.
Keseluruhan rangkaian yang ada di dalam LMS membuat saya merasakan bahwa apa yang saya miliki tentang pendidikan sangat kurang dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Apalagi ketika saya mulai menerapkan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas dan praktik, saya merasa menjadi bagian dari anak-anak dan berbaur merasakan bagaimana jika saya menjadi mereka, karena saya menyadari bahwa kodrat alam dan kodrat zaman sangat penting agar kita bisa menyatu dengan mereka dalam pembelajaran agar menjadi bersemangat dan menyenangkan. Pembelajaran Modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini, saya mendapat ilmu untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, saya harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dengan mengacu pada trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sun Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Tujuannya yaitu agar terwujud pendidikan yang memerdekakan anak. Oleh karena itu, saya harus memberikan kemerdekaan kepada anak-anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sebab anak bukanlah kertas kosong, melainkan anak itu sebagai kertas putih yang sudah berisi coretan namun masih buram. Tugas kita sebagai guru untuk menjadikan coretan yang buram itu menjadi semakin jelas. Artinya, setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Selain itu, berdasarkan filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang anak sebagai individu yang berbeda dan unik. Setiap anak punya gaya belajar dan potensinya masing-masing, sehingga kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus selalu memperhatikan perbedaan individu dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Jangan memaksakan metode atau strategi yang menurut guru baik, namun belum tentu memperhatikan setiap perbedaan individu. Menerapkan budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia merupakan keharusan yang tidak terbantahkan dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Berikut penerapan aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini, saya menjadi termotivasi untuk melakukan hal terbaik dalam pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, membuat kesepakatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, mengubah metode dan model pembelajaran di kelas yang memperhatikan kebutuhan siswa, mengubah cara pandang terhadap siswa yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses, selalu melakukan refleksi dan introspeksi diri sebagai pendidik, berperan sebagai pamong yang siap menuntun dalam pembelajaran, dan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Demikian tulisan sederhana saya ini, semoga bermanfaat.